Assalamualaikum para pejuang PTN yang penuh semangat. Selamat berjumpa di seri panduan SNBP 2025 yang membahas informasi penting mengenai pemilihan program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2025. Kali ini kita membahas daya tampung tiap jurusan, jumlah peminat, keketatan persaingan, serta tren dari tahun sebelumnya untuk program studi yang berada di Universitas Indonesia. Simak videonya sampai akhir ya. Pembahasan kita ini berdasarkan informasi yang baru saja dirilis oleh Kemdiknas di laman resmi SNPMB, yang kemudian kita analisa dan sajikan secara ringkas agar mudah dipahami. Nah, sebelum memulai, mohon dukung kami dengan mengklik tombol subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi tentang SNBP dan SNBT di tahun 2025 ini. Mari kita mulai dengan jurusan yang berada dalam rumpun ilmu budaya dan bahasa. Dari situs resmi SNBP kita dapatkan informasi daya tampung SNBP 2025 dan jumlah peminat SNBP 2024 sebagai berikut. Jika kita hitung tingkat keketatan setiap jurusan, kemudian kita urutkan dari yang paling kecil prosentasenya, maka jurusan sastra Inggris adalah yang paling kecil prosentasenya, yang artinya jurusan sastra Inggris adalah program studi yang paling ketat persaingan masuknya, diikuti oleh program studi bahasa Korea, sastra Jepang, sastra Arab, dan seterusnya. Namun demikian untuk memperkirakan tingkat keketatan SNBP tahun 2025, kita juga perlu memperhatikan tingkat keketatan SNBP 2023 dan 2024, agar kita bisa melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan keketatan untuk setiap program studi. Setelah mempertimbangkan juga kecenderungan dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa membuat prediksi tingkat keketatan untuk jalur SNBP tahun 2025 ini, di mana jurusan sastra Inggris dan bahasa Korea adalah dua jurusan terketat tingkat persaingan masuknya. Dengan kemungkinan hanya 5 dari 100 orang pendaftar yang akan diterima melalui jalur SNBP tahun ini. Diikuti oleh program studi sastra Arab, sastra Jepang, sastra Jerman, dan sastra Cina, di mana kemungkinan ada sekitar 7 dari 100 orang pendaftar yang akan diterima masuk menjadi mahasiswa di jurusan tersebut melalui jalur SNBP. Kemudian program studi sastra Prancis, sastra Indonesia, Arkeologi Indonesia, dan sastra Belanda memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah, di mana dari 100 orang pendaftar kemungkinan ada 10-14 orang yang diterima, sementara sastra Rusia dan sastra Jawa memiliki keketatan cukup rendah, di mana 2-4 dari 10 orang pendaftar berpeluang diterima menjadi mahasiswa baru melalui jalur SNBP tahun 2025 ini. Berikutnya mari kita lihat untuk program studi di rumpun ilmu ekonomi Universitas Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan yang sama bisa diperkirakan bahwa jurusan manajemen di jalur SNBP tahun 2025 ini adalah jurusan yang paling ketat tingkat persaingan masuknya. Meskipun hampir sama dengan tingkat keketatan prodi ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, di mana kemungkinannya ada 5 dari 100 orang pendaftar yang akan diterima menjadi mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Diikuti berikutnya oleh program studi ilmu administrasi niaga dan akuntansi di mana kemungkinan ada 7 dari 100 orang calon mahasiswa baru yang akan diterima di jurusan ini, dan prodi ilmu ekonomi mungkin akan menjadi jurusan yang paling rendah keketatannya di jalur SNBP tahun ini, di mana kemungkinan ada 1 dari 10 calon mahasiswa baru yang akan diterima melalui jalur SNBP. Yang menarik untuk diperhatikan bahwa program studi ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam memiliki kecenderungan tingkat persaingan masuk yang semakin ketat. Di tahun ini bahkan melewati jurusan akuntansi yang biasanya menjadi favorit para calon mahasiswa. Program studi yang termasuk dalam rumpun ilmu kesehatan dari tahun ke tahun selalu menjadi tujuan favorit para calon mahasiswa baru Universitas Indonesia, dan jurusan pendidikan dokter biasanya menjadi jurusan yang paling ketat tingkat persaingan masuknya. Tercermin dari informasi daya tampung dan jumlah peminat di laman resmi SNBP tahun ini. Meskipun jika melihat tingkat keketatan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat keketatannya,
Namun prosentase penerimaan lewat jalur SNBP untuk prodi pendidikan dokter di Universitas Indonesia masih tetap di bawah 4% dan berada di peringkat kedua setelah jurusan gizi. Program studi farmasi, gizi dan kesehatan lingkungan adalah 3 jurusan di rumpun ilmu kesehatan Universitas Indonesia yang mengalami tren peningkatan keketatan dari tahun sebelumnya, bersama dengan prodi pendidikan dokter dan teknik biomedis. Kelima jurusan ini kemungkinan hanya menerima 5 dari 100 orang calon mahasiswa baru jalur SNBP di tahun ini. Sementara jurusan keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dokter gigi, ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat, tingkat keketatan jalur SNBP-nya cenderung turun, dengan 7-9 orang kemungkinan diterima menjadi mahasiswa baru dari 100 orang pendaftar jalur SNBP di jurusan tersebut. Ilmu aktuaria, ilmu yang menghitung nilai investasi dan perkiraan risiko, serta merupakan terapan dari ilmu ekonomi, matematika dan statistika menjadi jurusan yang paling ketat tingkat persaingan masuk melalui jalur SNBP untuk jurusan yang berada dalam rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Indonesia. Bersama dengan program studi statistika, 2 jurusan di rumpun MIPA ini kemungkinan hanya menerima 4 dari 100 calon mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur SNBP tahun 2025 ini. Diikuti kemudian dengan prodi matematika dan kimia dengan ketetapan di kisaran 7% yang artinya dari 100 orang yang mendaftar kemungkinan hanya 7 orang yang diterima masuk lewat jalur SNBP. Sedangkan jurusan biologi dan fisika menjadi program studi yang memiliki peluang untuk diterima menjadi mahasiswa baru paling besar, di mana ada 15-18 dari 100 orang yang kemungkinan bisa diterima menjadi mahasiswa baru lewat jalur SNBP tahun 2025 ini. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Kriminologi Universitas Indonesia dengan tingkat ketetatan kurang dari 3% menjadi 2 jurusan yang paling ketat persaingan masuk melalui jalur SNBP untuk jurusan yang berada dalam rumpun ilmu sosial. Bahkan jika melihat tren kecenderungan dari tahun sebelumnya, jurusan ilmu hubungan internasional tahun ini kemungkinan hanya akan menerima 2 dari 100 orang pendaftar jalur SNBP di jurusan ini, diikuti oleh prodi kriminologi dan ilmu komunikasi yang kemungkinan menerima 3 dari 100 orang pendaftar jalur SNBP tahun ini. Kemudian jurusan antropologi sosial, ilmu psikologi, ilmu administrasi negara, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum dan ilmu politik kemungkinan akan menerima 7 dari 100 orang calon mahasiswa baru yang mendaftar lewat jalur SNBP. Sedangkan prodi ilmu administrasi fiskal, ilmu perpustakaan dan sosiologi dengan ketetapan kisaran 9% memberikan peluang untuk diterima lebih besar melalui jalur SNBP untuk jurusan di rumpun ilmu sosial di Universitas Indonesia. Dan 3 jurusan yang paling rendah keketatannya adalah ilmu sejarah, ilmu filsafat dan geografi, di mana kemungkinannya sekitar 15 dari 100 mahasiswa baru akan diterima melalui jalur SNBP tahun 2025 ini. Jurusan yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti ilmu komputer, teknik komputer dan sistem informasi, akhir-akhir ini selalu menjadi jurusan favorit para calon mahasiswa baru, tidak terkecuali di rumpun ilmu teknik Universitas Indonesia, di mana jika mengacu kepada tingkat keketatan dari laman SNBP 2025 ketiga prodi ini memiliki ketetatan di kisaran 5%. Akan tetapi, jika memperhatikan kecenderungan kenaikan tingkat persaingan dari tahun sebelumnya, ternyata ada satu program studi yang tingkat keketatannya semakin tinggi setiap tahunnya, yaitu program studi teknologi bioproses dengan kemungkinan keketatan mencapai 1,47%. Prodi ini kemungkinan hanya menerima 1 dari 100 pendaftar jalur SNBP di jurusan ini. Selain teknologi proses, ada 2 program studi lagi yang juga cenderung semakin tinggi tingkat persaingan masuknya, yaitu jurusan teknik kimia dan teknik metalurgi material dengan kemungkinan penerimaan mahasiswa baru dari tahun ini adalah 4 dari 100 pendaftar jalur SNBP. Kemudian 3 jurusan yang terkait dengan teknologi informasi bersama dengan jurusan arsitektur dan arsitektur interior,
berada di kelompok keketatan kedua dengan tingkat persaingan 5% yang artinya kemungkinan 5 dari 100. Pendaftar jalur SNBP akan diterima di jurusan-jurusan tersebut. Berikutnya ada prodi teknik industri, teknik sipil, geologi, teknik mesin, dan teknik lingkungan dengan peluang penerimaan 7 dari 100 orang pendaftar jalur SNBP. Kemudian jurusan teknik perkapalan dan geofisika adalah 2 jurusan di rumpun teknik. Universitas Indonesia dengan keketatan paling rendah yaitu sekitar 10% untuk jalur SNBP di tahun 2025 ini. Berikut ini adalah daftar 20 jurusan dengan keketatan tertinggi dan 20 jurusan dengan keketatan terendah pada jalur penerimaan SNBP di Universitas Indonesia yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mendaftar jalur SNBP tahun 2025 ini. Selain tingkat keketatan, ada beberapa hal lain yang harus jadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan universitas dan jurusan pada proses seleksi jalur SNBP. Yang pertama adalah rata-rata nilai rapor 5 semester yang memenuhi syarat minimal pendaftaran, serta nilai mata pelajaran pendukung untuk setiap jurusan yang akan dipilih. Dan yang kedua adalah faktor kredibilitas sekolah asal yang terkait dengan peringkat sekolah dan prestasi murid tahun-tahun sebelumnya yang diterima melalui jalur SNBP di Universitas Indonesia. Konsultasikan hal ini dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah agar mendapatkan informasi yang cukup sebelum memilih jurusan yang akan dituju. Tulis dalam komentar di video ini jika ada universitas lain yang ingin dikupas tuntas di kanal ini ya. Jangan lupa subscribe dan berdoa agar diberikan kelancaran dalam menjalani proses SNBP tahun 2025 ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap semangat. Selamat berjuang!